Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral akhwat wal ikhwan, ibu-ibu dan bapak-bapak, sholihin dan sholihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai majlis malam hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, dan bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Di awal ini kami mengingatkan kepada hadirin dimuliakan Allah bahwa Ramadan sudah sangat dekat, sehingga kita harus benar-benar menyiapkannya. Kita harus melis daftar amalan-amalan apa yang kita targetkan di bulan Ramadan. Kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban dan masalah kita yang bisa saja muncul di bulan Ramadan. Dan kita harus menambah rasa syukur kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu tidak diberikan Allah kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga para ulama mengatakan memikirkan bulan Ramadan walau bulan tersebut belum datang adalah tanda keimanan. Itulah mengapa para sahabat dahulu selalu berharap-harap cemas untuk bisa disampaikan Allah di bulan Ramadan, dan selalu berharap-harap agar setiap amalan mereka di bulan Ramadan diterima, dengan senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan kemudian. Maka hadirin muliakan Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya pribadi dan juga untuk hadirin muliakan Allah untuk mempersiapkan dan terus meminta kepada Allah agar Allah menyampaikan kita di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Kita hari ini akan sesuai jadwal, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik di kolom komentar di media sosial maupun pesan langsung di media sosial, dan juga pertanyaan-pertanyaan jamaah yang masuk malam hari ini secara online maupun secara offline. Kita akan mulai masuk dulu dari pertanyaan yang sudah masuk dari penyelenggara atau masuk ke inbox takmir di akun Masjid Nurul Huda Manahan. Ada banyak pertanyaan di sini, lebih dari 20 pertanyaan. Gimana cara jawabnya ini? Dijawab semua atau kita pilih-pilih? Kita coba jawab singkat-singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, menghirup uap minyak angin dengan cara dioleskan di ujung lubang hidung, apakah dapat membatalkan puasa? Ya. Yang membatalkan puasa adalah ain. Ain itu benda yang konkret, tidak abstrak. Sehingga kalau jenisnya adalah hanya aroma, maka dalam kitab-kitab fikih, termasuk kitab-kitab fikih Syafi'i, kita menggunakan mazhab Syafi'i ya, itu dijelaskan misalnya dalam Fathul Wahhab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa aroma, bau itu tidak membatalkan puasa, karena yang masuk walaupun lewat lubang yang terbuka, tapi karena itu hanya aroma dan tidak ada wujudnya,
maka itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bapak saya memiliki masa lalu yang buruk terhadap keluarga dan sekarang sudah sepuh dan terkena stroke. Saudara-saudara saya tidak mau mengurusi bapak, semuanya dilimpahkan ke saya. Meski saya juga masih kecewa sama bapak, tapi saya tetap mengurus bapak saya. Dan karena kejadian ini saya jadi membenci saudara saya. Bagaimana sikap saya Ustadz? Apakah itu dibenarkan? Bagaimana menghilangkan rasa benci saya ke saudara saya Ustadz? Minta nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua aksi itu mesti menimbulkan reaksi. Semua aksi pasti menimbulkan reaksi. Pasti ada dampak dari semua yang kita lakukan. Dampaknya bisa dampak baik, ijabiyah, dampak positif. Bisa salbiyah, salbiyah itu dampak negatif. Maka ketika aksi kita adalah amalan solih yang kemudian kita pastikan bahwa itu bukan amalan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkan saja tanpa harus melihat apa dampaknya untuk kita dari pihak lain atau orang lain, ya. Jadi biasakanlah beramal itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selalu begitu, amalan kita itu selalu ditanggapi baik atau ditanggapi buruk oleh orang lain. Sama, kita pun berusaha tetap berbakti kepada orang tua yang orang tua kita dulu sangat kita benci karena perbuatannya, atau sebaliknya tadi ketika kita berbakti kepada orang tua kita, memilih jalan itu ternyata membuat kita melihat sikap saudara kita yang sebaliknya sehingga kita muncul rasa benci. Itu semuanya terjadi karena kita bisa jadi menduakan Allah dalam amalan. Kita mengharap pahala dari Allah, tapi juga kita mengharap kebaikan dari manusia. Maka tetaplah berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita, ya. Sehingga kemudian biasakan beramal itu bukan untuk manusia tapi untuk Allah. Tapi kan harusnya saya berbuat baik menghasilkan kebaikan sebagai balasan untuk saya, Ustaz. Bisa jadi memang kebaikan itu datang bukan lewat orang yang langsung bersinggungan dengan Anda. Bisa jadi Allah kirim orang lain, Allah jadikan waktu Anda berkah, Allah jadikan rizki Anda halal, Allah jadikan waktu yang lapang untuk keluarga, kesehatan jasmani dan ruhani, ketenangan hidup. Ada balasan-balasan yang Allah berikan. Bisa lewat orang tersebut, bisa lewat orang lain selain orang tersebut. Makanya tetaplah berbuat baik, ya, dan jangan pernah memilih jalan kezaliman. Jadi apapun balasan dari orang lain kepada kita, tetaplah berbuat baik dan jangan sisakan nama orang lain di sisa hidup kita ini untuk kita benci. Karena kebencian kita kepada orang lain hanya akan menyebabkan keburukan yang akan tiba juga untuk kita, baik lewat orang tersebut atau lewat pihak lain. Maka berbuat baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ya, barang siapa yang menanam keburukan, maka dia juga akan melihat balasan keburukan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, amalan apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang sudah meninggal? Sebelum meninggal dulu, saya infak dan sedekah waktu subuh dengan istiqomah, dan sedekah lainnya yang saya niatkan untuk almarhum istri yang sampai saat ini kami masih lakukan. Apakah amalan seperti itu masih boleh dilakukan?
dan pahalanya bisa sampai kepada istri, dan juga saya sering berdoa untuknya dan mintakan ampun untuknya. Masya Allah, ini suami yang sangat soleh ya. Ya, istrinya sudah meninggal, tapi masih mendoakan dan masih mengirimkan pahala. Masya Allah. Salah satunya pakai doa mensolatkan mayit, yaitu Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mohon dalilnya Ustaz kalau ada, terus mengenai dalil kalau anak Adam meninggal putuslah segala amal kecuali 3 amalan jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, dan juga sedekah jariah itu. Sementara saya adalah suami bukan anak. Nah ini bagus ya. Apakah sampai ya sedekah dan infak yang diatasnamakan oleh orang yang sudah meninggal? Jawabannya sampai ya. Dalilnya ya dalil umum tadi ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath itu ya. Jika anak Adam meninggal, manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Satu sedekahun jariyah. Sedekah jariyah itu bisa sedekah yang ditanam oleh si mayit, atau kebaikan lain yang ditanam oleh si mayit kemudian sedekah itu dilanjutkan oleh kebaikan yang selama ini ditanam. Di antaranya apa? Suami yang soleh tadi itu, atau anak-anak yang soleh yang ikut mensedekahkan hartanya atas nama orang tuanya misalnya. Terus kemudian pertanyaannya, kalau saya suami bukan anak, apakah doa saya sampai? Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' dan juga para ulama yang lainnya mengatakan bahwa salah satu yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba walaupun dia sudah meninggal dunia adalah doa dari orang-orang beriman. Jika orang lain saja bisa menjadikan dosa itu berguguran, apalagi seorang suami, apalagi seorang anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bacaan istighfar yang mana yang disunahkan dibaca 100 kali setelah tahajud? Apakah astaghfirullahal azim? Apakah astaghfirullah wa atubu ilaih? Bebas. Lafaz istighfar itu ada macam-macam. Ada yang astaghfirullah saja. Ya Allah, astaghfirullah itu aku mohon ampun kepada Allah. Ada lafaz dari Rasulullah, astaghfirullahal azim. Aku mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung, Al-Azim, Agung. Atau yang ketiga, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ya. Bebas. Yang penting masih dalam konteks istighfar. Boleh juga dia misalnya memperbanyak Sayyidul Istighfar yang panjang itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir, dia juga boleh. Yang penting tetap dalam bacaan istighfar. Para ulama juga memasukkan doa Nabi Yunus itu sebagai bacaan istighfar. Sebaik-baik bacaan istighfar setelah Sayyidul Istighfar itu bacaan doa zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, itu juga masuk bagi bacaan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz yang lain. Wallahu a'lam. Ustadz, mau pencerahan bulan Ramadan perbanyaklah baca Al-Quran. Nah, kadang di masjid-masjid itu mengadakan halaqah semaan, tadarus itu ya. Sebaiknya kita gabung apa baca sendiri-sendiri? Ya, jika bacaan kita percaya bacaan kita sudah baik, jarang melakukan kesalahan, maka sendiri itu lebih afdol. Karena dengan itu kita bisa punya bacaan yang banyak. Tapi kalau kita ini mawas diri dan kita ini sadar diri bahwa kita ini bacaannya masih banyak yang salah, panjang pendeknya kadang masih harus diingatkan, gunnahnya, izharnya, ikhfa'nya masih banyak harus dibenarkan, maka semaan itu lebih afdol. Ya, jadi bukan mana yang lebih afdol, yang ini apa yang itu, tergantung kondisi kita. Bagus juga kalau bacaan sudah afdol, sudah baik, boleh punya bacaan sendiri. Dan juga boleh ikut semaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ikut membantu bacaan yang lain ketika bacaan yang lain masih salah. Jadi dapat pahala banyak.
ya. Dapat pahala baca sendiri dan dapat pahala mengajari bacaan Al-Qur'an. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang itu yang membaca, mempelajari dan mengajari. Bismillah. Iya. Yang mempelajari ya diantara ya membaca tadi dan yang mengajari. Jadi bisa ambil dua pahala itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima. Pertanyaan kelima ini. Penanya kelima, maaf. Bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana yang muncul hampir setiap saat? Gundah gulana atau rasa takut, ya, rasa khawatir itu muncul karena satu sebab. Karena apa? Ketidakpastian di masa depan. Ketidakpastian. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memastikan sesuatu di masa depan? Bisa enggak? Enggak bisa. Bahkan ini hujan sudah berhenti turun, ba'da isya pun kita enggak bisa jamin apakah hujan berhenti turun. Ya, itu perkara masa depan. Perkara gaib, perkara yang tahu hanya Allah yang mengatur alam raya ini, Rabbul Alamin. Maka kemudian ketidakpastian itu suatu keniscayaan. Pasti. Ketidakpastian adalah satu kepastian. Ketidakpastian itu pasti, ya. Dan kekhawatiran, ketakutan, rasa gundah, gelisah, gulana tadi itu ya pasti akan menghinggapi setiap kita. Khawatir itu boleh sebagai sifat manusiawi kita. Yang tidak boleh adalah rasa khawatir yang kemudian menghilangkan keimanan kita. Sampai anehnya khawatir, dia lupa bahwa dia punya Allah. Dia lupa bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Dia lupa berserah kepada siapa sehingga kemudian rasa gundah dan gulana itu muncul. Maka apa caranya menghilangkan rasa itu? Ya dua. Pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, kita diminta untuk berbuat sebaik-baiknya, ya, semaksimal mungkin. Pada hal-hal yang ada di luar kendali kita, maka kita serahkan kepada Allah, libatkan Allah di dalamnya, serahkan urusannya, titipkan urusan kita kepada Allah. Misal, ya, cuaca mendung, langit mendung, kita tidak tahu 1 jam lagi atau setengah jam lagi hujan atau tidak. Apa yang ada dalam kendali kita? Apa? Siapkan payung. Nah, ya, sedia payung sebelum hujan itu dalam rangka ikhtiar. Ya, siapkan mantel kalau kita ini mau naik motor. Ya, perkara nanti hujan atau tidak itu urusan Allah, terserah Allah. Bukan di bawah kendali kita, di luar kendali kita, bukan dalam kendali kita. Pada perkara-perkara di luar kendali kita, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yatawakkalil mutawakkilun. Ya, hendaknya bertawakal orang-orang yang berserah, serahkan sama Allah. Nah, itu sekiranya bisa memudahkan kita untuk hidup ini tidak harus terlalu khawatir. Kita hanya dimintai pertanggungjawaban pada hal-hal yang ada dalam kendali kita saja. Di luar kendali kita itu urusan Allah dan kita tidak mungkin ditanya dalam urusan di kendali kita. Depan rumah kita macet, tidak mungkin ditanya sama Allah di akhirat, kenapa depan rumahmu selalu macet? Ya, nggak mungkin. Yang akan ditanya sama Allah adalah ketika kewajiban kita tidak dipenuhi, karena kemudian kita sebenarnya bisa menembus macet dengan ikhtiar dalam kendali kita, tapi kemudian tidak kita lakukan. Nah, itu yang nanti ditanya, ya. Jadi pada hal yang di luar kendali kita tidak akan ditanya sama Allah. Kemudian penanya berikutnya, penanya ke-6. Bismillah, semoga Ustadz selalu dimakan rahmat dan karunia Allah. Amin Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, saya senangnya majelis takon itu ini, Pak. Jadi didongak gesek ya, alhamdulillah ya. Banyak yang doakan. Salam, saya jawab salam itu masya Allah ya. Perkara pertanyaannya nggak bisa saya jawab itu terakhir ya. Ya. Yang penting saya didoakan dulu. Amin Allahumma amin. Satu, bolehkah akhwat
mengkonsumsi pil penunda haid dan sejenisnya dengan tujuan memaksimalkan ibadah seperti saat bulan suci Ramadan, saat umroh atau saat haji. Di sini para ulama milah-milih. Kalau haji dan umroh maka dianjurkan, karena waktunya yang sempit, modalnya yang besar, dan membutuhkan banyak fisik untuk kemudian kita menunaikannya. Dan rumah kita jauh dari dilaksanakannya ibadah-ibadah haji dan umroh, maka boleh. Tapi kalau Ramadan, para ulama tidak menyarankan. Misalnya Syekh As-Sastri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika ditanya, bolehkah seorang wanita ketika hendak menyambut bulan Ramadan dan dia tahu bahwa hari haidnya itu hari yang panjang di bulan Ramadan, sehingga kemudian dia dia khawatir tidak mendapatkan banyak kebaikan dan ibadah di bulan Ramadan. Misalnya dia terhalang dari puasa, dia terhalang dari sholat, dia terhalang dari membaca Al-Quran. Bolehkah kemudian dia meminum pil penunda haid? Jawabannya, apa gunanya, kata beliau, apa gunanya meminum pil penunda haid sementara yang dimaksud dari taat adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang yang kedatangan waktu haidnya di bulan Ramadan, maka sejatinya dia bisa mengganti ibadahnya dari mengerjakan perintah menjadi meninggalkan larangan. Maka ibadahnya seorang wanita haid itu sebenarnya sama dengan seorang wanita yang tidak haid. Kalau seorang wanita yang tidak haid itu kan ibadahnya mengerjakan perintah, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalau wanita yang haid, ibadahnya juga sama, meninggalkan larangan. Apa larangannya orang haid? Berpuasa. Apa larangannya orang haid? Sholat. Apa larangannya orang haid? Baca Quran. Bukankah taat itu kan dua, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka ini tips bagi para wanita yang masih memiliki masa haid, maka dia punya amalan yang sebenarnya jauh lebih mudah daripada wanita yang tidak haid. Yaitu apa? Amalan menata niat. Amalan menata niat. Jadi beda pahalanya ibu-ibu. Kalau malam hari ini adalah tanggal 2 Ramadan, besok 3 Ramadan, kemudian malam hari ini ibu-ibu ada yang haid. Beda pahalanya antara wanita yang malam ini haid dan kemudian berkata, ya Allah, aku besok tidak bisa puasa ya Allah bareng anak dan suamiku, semata-mata meninggalkan laranganmu ya Allah. Jadi dia tidak puasa karena apa? Niatnya apa? Meninggalkan larangan, karena orang haid memang dilarang puasa. Pagi harinya dia tetap bangun untuk sahur, menyiapkan makanan, menjadi sarana dan wasilah kebaikan ibadah orang lain, dapat pahala ibadah kan, dapat pahala yang sama. Terus saat menyiapkan, beliau atau orang yang haid ini tidak ikut puasa, dia tata niat, ya Allah, hari ini saya tidak puasa semata-mata untuk meninggalkan laranganmu ya Allah, dia dapat pahala puasa. Anaknya, suaminya, orang rumahnya pergi sholat subuh ke masjid, dia tidak bisa sholat subuh, dia tata niatnya, ya Allah, saya pagi ini tidak bisa sholat subuh ya Allah, semata-mata meninggalkan laranganmu. Pulang dari subuh, anak dan suaminya baca Quran, tilawatul Quran di ruang tengah. Dia tata niat, ya Allah, pagi ini saya tidak bisa mengikuti mereka baca Quran, ya Allah, semata-mata meninggalkan laranganmu. Pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Berbeda dengan seorang wanita yang malamnya haid, kemudian dia memuji Allah dan berkata, alhamdulillah, sesuk prei aku ameh turu ngebleng sampai jam 9 pagi. Terserah sana pada bikin sahur sendiri, silahkan bikin soto atau bikin rendang atau bikin ayam, tapi dalam bentuk super mie. Terserah kalian mau sahur atau enggak. Ini beda, pahalanya beda. Maka amalan andalannya wanita haid dalam bulan puasa itu sejatinya adalah menata niatnya.
Baru yang kedua adalah dia mencari amalan-amalan lain yang tidak dilarang ketika dia haid. Larangan wanita haid itu kan cuma 8. 1 sholat, 2 tawaf, 3 puasa, 4 megang mushaf, 5 baca Quran, 6 iktikaf berdiam diri di masjid, 7 ditalak, 8 dijima. Sudah 8 saja itu. Artinya dia masih bisa sedekah, dia masih bisa zikir, dia bisa menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia bisa menyiapkan sahur keluarganya, dia bisa ngoprak-ngoprak anak dan suaminya agar sholat berjamaah di masjid. Banyak amalan lain yang bisa dia lakukan. Dia bisa thalabul ilmi dan lain sebagainya. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. 2. Bolehkah kita meninggalkan sholat jamaah? Meninggalkan sholat saat jamaah jika imam yang memimpin kurang fasih dalam membaca Al-Fatihah? Boleh. Kita membatalkan atau menfasakh sholat, ya, membatalkan sholat saat kita tahu imamnya Al-Fatihahnya tidak benar atau tidak fasih, ya. Bahasanya banyak melakukan lahan yang parah atau kesalahan yang parah, misalnya dia merubah huruf atau hilang satu ayat misalnya, ya, itu dia boleh membatalkan sholat, kemudian dia boleh sholat sendiri atau dia boleh mencari jamaah yang lain. Bukan hanya boleh, bahkan wajib, ya, wajib demikian. Dan kalau dia adalah orang yang punya kebijakan di masjid itu, dia wajib mengganti imamnya, ya, harus diganti dengan yang lebih aqra'uhum Qur'ana, yang lebih bagus bacaannya. Wallahu a'lam. Apakah sholat tarawih boleh kita lakukan dengan jumlah rakaat selain 8 dan 20 rakaat? Misal lebih dari 20 kurang dari 8, ya. Para ulama berijma. Misalnya Ibnu Abdul Barri dalam kitabnya Al-Istidhkar, beliau mengatakan para ulama bersepakat bilangan sholat malam atau sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Jadi panjenengan terserah mau sholat berapa rakaat, terserah sesuai dengan kemampuan. Ya, hanya memang yang diambil terutama masyarakat muslim di Indonesia itu kalau tidak 11, dan itu dilakukan Rasulullah, ya, 20 tambah 3 witir. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang keempat, apakah seorang akhwat saat berhalangan boleh mengaji? Ya, ini yang tadi kita sebutkan, ya. Larangan membaca Al-Quran itu termasuk larangan yang para ulama berselisih pendapat. Minimal ada 2 pendapat. Pendapat jumhur, mayoritas ulama, tidak boleh ngaji, tidak boleh. Pendapat mazhab Maliki, sebagian mazhab Maliki mengatakan boleh bagi penghafal Al-Quran, karena penghafal Quran yang kehilangan hafalannya itu maksiat, maka dia tetap boleh membaca Al-Quran dalam rangka menjaga bacaannya. Ya, jadi hanya 2 pendapat itu. Silahkan ambil pendapat yang mana. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat jumhur, mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Jadi ada 2 hukum di situ, ya. Baca Quran sendiri, megang mushaf sendiri. Makanya ada di antara ulama, mungkin Anda pernah mendengar ustadz atau ustadzah menjelaskan, boleh wanita haid baca Quran pakai gadget. Nah, itu berarti hukum apa? Megang mushaf. Ya, memang megang mushaf tidak boleh ketika haid. Dan kemudian dia membaca lewat gadget. Berarti beliau mengambil pendapat kedua tadi, boleh membaca. Tapi kalau saya ditanya sikap hukum, kalau ditanya hukum memang ada perselisihan para ulama. Kalau ditanya apa sikap hukumnya Ustaz, saya sampai sekarang masih tenang dengan pendapat jumhur. Ya, maka lebih baik wanita haid tidak baca Quran dulu, tapi apa? Memaksimalkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam. Penanya ke-7. Ada 11 penanya, tapi pertanyaannya sak penanya 4, ya. Maaf ya. Lansia 75 tahun dengan sakit diabetes. Selama ini kuat puasa wajib. Jika dia batal puasa, boleh tidak dia fidyah? Apa harus mengqadha? Boleh tidak dia bayar fidyah saja? Atau apa dia harus mengqadha puasanya?
Kalau dia masih mampu berpuasa sempurna, maka dia tetap harus mengqadha. Yang hanya bayar fidyah itu orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sikap jika menemukan mushaf Madinah terbitan Indonesia yang tidak ada tanda tashihnya. Mungkin yang dimaksud di penanya ini adalah tashih Mujamma' Malik Abdul Aziz itu ya. Jadi di mushaf di Saudi sana, mushaf yang resmi itu yang ada tok, ada stempel Mujamma' Malik Abdul Aziznya itu. Ya, jadi di tok, kemudian itu dia berarti Quran resmi. Ya, karena banyak Quran yang tidak resmi, yang bahasa kitanya apa ya? Bahasa penerbitan itu apa kalau di bajakan ya, bajakan. Walaupun sama-sama mushaf, ya. Lah, kalau pertanyaan di sini kan terbitan Indonesia, ya selama terbitannya resmi, ya boleh-boleh saya selama Qur'annya 30 juz. Kalau Qur'annya tiba-tiba jenengan hitung 31 juz, lah itu tidak boleh dibaca. Ya. Jadi itu hanya sebagai pembeda dan itu hanya sebagai aturan di Saudi sana. Kalau Anda mewakafkan Quran yang sudah ada stempel Mujamma' Maliknya, itu berarti Quran itu boleh ditaruh di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Walaupun sebenarnya saya termasuk orang yang condong kepada pendapat para ulama yang sebaiknya tidak mewakafkan Al-Quran di dua masjid besar itu, Masjidil Haram dan Nabawi. Karena bagaimanapun setiap hari orang mewakafkan, dan oleh Khodimul Haramain, dua penjaga dua masjid itu, ya itu akan disortir dan akan dikirimkan ke negeri-negeri yang membutuhkan Al-Quran. Jadi daripada begitu, kumpulkanlah uangnya, kemudian Anda belikan Quran dan Anda salurkan ke tempat-tempat yang lain yang lebih membutuhkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. 9. Istri dalam masa iddah karena ditinggal wafat suaminya, apa boleh ke majelis ilmu dan sholat jamaah di masjid? Tidak boleh selama 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi bertahan dulu dalam masa tarobus, ya masa iddah dia bertahan di rumah, tidak boleh keluar kecuali memang ada kebutuhan hidup yang dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Misalnya tidak ada orang lain yang diminta untuk belanja gitu ya, dia keluar sebentar untuk belanja, kemudian dia segera kembali ke rumah. Kalau mau ke majelis ilmu, online dulu ya. Bisa online dulu. Sholat, ya sholat di rumah lebih afdal perempuan daripada sholat di masjid. 10. Ustadz, apa yang harus dilakukan istri jika semasa hidup almarhum suaminya ada yang mungkin tidak ridho kepadanya? Ini yang tidak ridho suaminya atau istrinya ya. Saya ulang lagi ya. Apa yang harus dilakukan istri jika semasa hidup almarhum suaminya ada yang mungkin tidak ridho kepadanya? Berarti yang tidak ridho suaminya ya. Mungkin si suami tidak ridho kepada istrinya karena satu perbuatan atau dua perbuatan yang menyelisih syariat, terus suaminya sudah keburu meninggal, istrinya tidak segera minta maaf, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia memperbaiki amalannya, ya. Perkara kemudian suaminya memaafkan atau tidak itu urusan yang sudah tidak ada dalam kendali kita. Kita juga tidak bisa minta maaf di kuburannya. Ya, jadi bisanya bertobat kepada Allah. Dan mungkin ingatan kita bahwa suami kita tidak ridho kepada kita, itu cara Allah untuk kita kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam. Ustadz, bulan Ramadan, oh ini sudah ya, perbanyaklah amal tadi sudah. Tayyib, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada 2 lagi nih. Fidyah yang dibayarkan langsung ke penerima tanpa lewat lembaga amil, lembaga zakat, apakah boleh berbentuk uang? Boleh, tapi tidak disarankan ya. Lebih bagus Anda berikan dalam bentuk makanan pokok. Kenapa? Karena ya masih ada peluang kalau dikasih uang tidak diberikan makanan. Padahal fidyah itu harus bentuk makanan.
makanan. Ada peluang nanti, ya namanya orang fakir kan, ya kita tinggal kasih uang 100.000 untuk 4 kali makan misalnya, 4 kali puasa, dibelikan sepatu baru mau lebaran gitu ya misalnya. Nah, jadi lebih baik tidak berupa uang, kecuali Anda tahu betul bahwa orang ini adalah orang yang amanah ya, tapi lebih baik amannya agar, karena ini kewajiban ya, fidyah itu kan kewajiban untuk mengganti puasa, maka lebih baik dalam keadaan wujud makanan. Kapan waktu pembayarannya Ustaz? Apa harus sebelum Idul Fitri atau dikumpulkan dulu dibayarkan setelah saat bulan Syawal? Tidak apa-apa ya. Jawabannya fidyah itu dibayarkan lebih cepat lebih baik, karena dia hutang kan. Hutang puasa dibayar dengan fidyah, maka pembayarannya lebih cepat lebih baik. Tidak harus menunggu kumpul semua. Misalnya hari ini tidak puasa, besok fidyah 1 kali. Besoknya lagi tidak puasa, besoknya fidyah 1 kali. Yang penting fidyah tidak dibayarkan sebelum dia tidak berpuasa. Harus setelah dia tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini ya yang ada di pertanyaan komentar atau inbox. Mohon izin bertanya Ustadz. 1, di bulan Ramadan kalau kita sudah sholat taraweh, waktu malamnya menjelang sahur sebaiknya boleh sholat lagi atau untuk baca Quran Ustaz? Mana yang lebih utama? Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Ya, kalau bisa 2 kenapa harus 1? 2, saya lansia hanya berdua dengan istri di rumah. Ini berarti bapak-bapak yang tanya. Lebih utama mana di 10 hari terakhir? Iktikaf penuh di masjid meninggalkan istri sendiri di rumah, atau iktikaf paruh waktu saja? Ya ini kembali kepada skala prioritas. Kalau istri Anda tidak bisa Anda tinggal, ya karena kebutuhan hidupnya sangat bergantung kepada Anda, misalnya harus ganti galon air, harus belikan lauk, makan dan sebagainya, maka paruh waktu afdol. Dan iktikaf itu tergantung niat hadirin. Kalau niatnya sehari ya dia dapat pahala sehari. Apalagi orang-orang yang kemudian punya amanah masih bekerja di 10 hari terakhir, maka dia bisa niatkan iktikafnya setiap kali selesai kerja masuk masjid. Sampai kapan? Misalnya sampai subuh. Ya, iktikaf itu ibadah sunnah, maka tergantung niatnya. Ya, kecuali kalau Anda bernazar untuk iktikaf 10 hari misalnya. Yang namanya nazar itu kan merubah hukum yang dari sunnah jadi wajib, maka dia harus menyelesaikannya sampai akhir. Kalau tidak berarti dia batal dan dia berhutang atas nazarnya itu, ya, semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, jazana wa iyyakum. Baik hadirin muliakan Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di inbox Takmir. Monggo silahkan ada pertanyaan langsung dari bapak-bapak dulu mungkin. Iya, silahkan Mas. Dari sini ya. 1, 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan sholat Jumat, saya pernah mendengar. Mas siapa ini namanya? Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Margono dari Sragen. Mas Margono, masya Allah, dari Sragen jauh, masya Allah. Saya pernah mendengar sebuah hadis ketika khotib naik mimbar maka malaikat menutup buku. Lalu bagaimana dengan di antara kita mungkin yang banyak datang di akhir khutbah atau mendekati qomat? Mohon dijelaskan dengan menutup buku itu akan menutup pencatatan amal. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya maksudnya menutup buku itu bukan kemudian kita tidak masuk hitungan, ya, tapi kita tidak mendapatkan pahala afdoliyah datang pagi-pagi di hari Jumat. Ya, bahkan ada hadis yang lain disampaikan oleh Nabi SAW, ya, barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan sudah mandi, kemudian dia berjalan kaki, menyempurnakan wudunya dan dia berjalan kaki menuju masjid di hari Jumat, maka dia mendapatkan pahala. Di situ dijelaskan rinci. Kalau datang di jam pertama dia mendapatkan pahala unta. Kalau datang di jam kedua dia mendapatkan pahala sapi, kambing, ayam, telur, ya.
Dan barang siapa yang datang ketika, ini lanjutannya, ketika khatib sudah naik mimbar maka dia tidak mendapatkan pahala apapun. Maksudnya bukan berarti sholat Jumatnya tidak berpahala, tapi dia tidak mendapatkan pahala afdoliyah bersegera untuk mendatangi masjid di hari Jumat gitu ya. Jadi tutupnya itu kalau boleh dikatakan catatan amal itu ada amalan-amalan yang harian, ada amalan-amalan bonus lah. Amalan bonusnya ini sudah tutup buku gitu ya. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti tidak, tapi ini juga hasungan kepada kita bahwa jangan sampai kita datang ke masjid ketika khatib sudah naik atau hampir doa khutbah kedua baru datang dia, maka dia tidak mendapatkan apapun. Wong orang yang datang pertama khatib berkhutbah, kemudian dia rame sendiri, ya, atau dia mengingatkan orang yang rame kan, dia tidak mendapatkan pahala Jumat, artinya dia tidak mendapatkan barokah afdoliyah sholat Jumat. Artinya kemudian yang kayak gitu saja bisa kehilangan pahala afdoliyah Jumatnya, apalagi apa yang datang terakhir gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Margono atas pertanyaannya. Mas Ical ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalan dulu Mas. Saya Buyung Muhammad Faizal. Masya Allah. Biasa dipanggil Ical. Masya Allah. Siap. Dari Gonilan. ONS. Baik, barakallahu. Masih terkait dengan pertanyaan yang pertama terkait sholat Jumat. Kebetulan saya bukan pengurus takmir, tapi ada di organisasi di atas takmirnya. Apa berarti? Pembina, yayasan? Bukan, di yayasan. Oh. Di yayasan itu bukan di takmirnya. Iya. Itu ada masjid yang kalau sholat Jumat itu jamaahnya 90% itu masih terlambat datang. Biasanya azan sholat Jumat itu masih segelintir orang, bahkan tidak sampai 5 orang. Kemudian mulai khotbah mulai sedikit berdatangan, khotbah kedua baru lumayan banyak. Nanti sholat Jumatnya itu biasanya bisa sampai 4 sampai 6 shot, jadi cukup banyak sebenarnya, sekitar hampir 100-an orang. Rata-ratanya mahasiswa di UNS. Nah itu bagaimana Ustaz untuk selaku masjid ya, untuk menghimbau ya jamaah untuk lebih cepat hadir, untuk lebih awal waktu, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz terkait program Jumat Barokah nasi Jumat itu sebelumnya ditaruh di tempat yang biasa begitu. Nah itu saya beberapa kali Jumat itu melihatnya, mengalaminya setelah salam langsung kayak rebutan. Salam kedua, salam ke kanan, salam ke kiri, salam ke kirinya belum selesai. Iya. Masya Allah. Sudah bubar, berebutan sampai bahkan nasi Jumatnya itu rusak. Bisa sampai rusak, sampai tumpah. Iya. Nah itu kemudian ada ikhtiar untuk ditaruh di shop gitu Ustaz. Oh langsung dibagi. Di shop depan ketika sebelum sholat Jumat. Namun sepertinya itu masih ada khilaf. Iya masih ada perselisihan pendapat. Perselisihan di takmir gitu, karena mengganggu kekhusyuan sholat. Sementara kalau tidak di situ yang di belakang ya tetap tidak khusyuk Ustaz. Gitu ya. Sama-sama tidak khusyuk ya. Kemudian yang terakhir ini marbotnya menyembunyikan nasinya dulu. Masya Allah. Di kamar marbotnya, kemudian setelah sholat marbotnya dulu belakang. Sama, marbotnya nggak khusyuk jadinya. Akhirnya dikorbankan marbotnya Ustaz. Marbotnya tidak bisa khusyuk, sementara yang lainnya juga ada khusyuk juga. Iya. Yang lainnya nunggu marbotnya bergerak. Gitu Ustaz, mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini nanti bisa dimusyawarahkan dengan takmir lainnya, termasuk Nurul Huda mungkin punya caranya. Yang pertama dulu, itu berarti menunjukkan kualitas masyarakat muslim kita. Tidak bisa kita kemudian himbauan kepada jamaah, ayo segera merapat ke masjid, ya. Sebentar lagi pintu masjid kita tutup, gitu kan nggak bisa, ya. Berarti kan masalahnya bukan pada azannya yang kurang keras atau khutbahnya yang ya khutbah itu problem bukan hanya di masjid Anda Mas, semua masjid seperti itu. Bahkan Al-Fakir juga punya beberapa jadwal
khutbah Jumat itu ya ketika mulai salam ya orang baru segelintir gitu ya. Sehingga kemudian itu menjadi PR bersama ya bagaimana kita menaikkan kualitas masyarakat muslim kita ini dari yang semacam ini, bahwa ibadah itu hanya sekedar. Jadi kita ini sekarang masih pada level ibadah itu hanya sekedar masalah fikih, ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Belum pada level ibadah itu soal kebutuhan hati dan jiwa kita, bahwa kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Nah, kita harus mengembalikan definisi itu kepada masyarakat muslim dengan cara apa? Dakwah. Dengan cara apa? Ilmu. Ya, dengan cara ilmu. Kalau setiap hari kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, atau minimal sepekan sekali lah, ya, maka kita akan tahu apa nilai dari satu ibadah, apa fungsinya, mengapa kita harus mendekat ke Allah, mengapa kita harus menjaga hak-haknya Allah, agar hak-hak kita juga dipenuhi Allah. Nah, itu yang perlu kemudian kita pelan-pelan menggunakan cara, gimana caranya apa? masyarakat di sekitar kita itu mengetahui nilai itu. Seseorang itu tidak akan bisa menghargai sesuatu kalau dia tidak tahu nilainya. Ya, itu kaidah itu ya. Seseorang itu tidak akan bisa menghargai, tidak bisa menikmati sesuatu kalau dia tidak tahu nilainya. Sama, seseorang itu akan menikmati sesuatu itu pelan-pelan, detail per detail, karena dia tahu sesuatu sangat berharga. Ya, saya kemarin cerita di forum Zoom itu ya, mungkin sebagian ada yang lihat. Jadi dulu waktu santri itu Pak, saya itu sama teman pernah bolang ke Bandung, naik kereta ekonomi, ketika itu 23.000 harganya. Yang kereta zaman dulu itu kan masih desak-desakan, masih ada orang jualan tahu arem-arem di dalam gerbong gitu ya. Saya ke Bandung cuman sangu 200.000. 50.000 sudah habis buat tiket. Saya dengan teman saya, teman dekat saya di pesantren, mau datang ke rumah teman saya yang rumahnya Tasik. Ya. Kemudian turun di Bandung, kami sudah sangat lapar, kami cari warung yang kira-kira harganya paling murah. Akhirnya pas masuk, bismillah, muga-muga iki paling murah. Karena uang tinggal 150.000 hadirin. Sudah milih lauk yang paling hemat, pas di kasir suruh bayar 100.000 hadirin. 2 orang 100.000, 2.006 hadirin. Kami langsung terbelalak kan, entek 100.000. Saya langsung pandang-pandangan sama teman saya, karena di pesantren kami di depan pondok itu ada warung, makan lengkap, puas, lauk, sayur, nasi banyak, itu cuma 5.000 ketika. Dalam bayangan kami cuma ya Allah, 100.000 ini kalau kita kasihkan ke orang ini, kita bisa nraktir satu kelas 20 orang. Tapi ya namanya salah warung kan, ketipu brosur kan. Ya, akhirnya apa? Kita bayar, bismillah. Akhirnya kita bawa itu 2 piring itu ke meja. Saya sama teman saya itu delok-delokan tuh lama sekali ya. Ya, pandang-pandangan lama sekali. Kemudian akhirnya teman saya masih ingat, namanya Fazlur Rahman, teman saya ini. Allahu yarham, beliau sudah meninggal, orang Lamongan. Dia bilang dengan bahasa Jawa gini, "Ayo Mer, ayo kowe sik," katanya. "Kamu sik sing maem," gitu ya. Terus kata dia, Pak, "Alon-alon wae Mer, soalnya regane larang," katanya. Ya. Akhirnya kami makan itu sambil ngitung hadirin. 1.000, 2.000 gitu. Masya Allah. Saya ingat banget itu, momen itu. Itu kan menunjukkan kepada kita, seseorang itu kalau mengetahui nilai sesuatu, dia akan menikmatinya pelan-pelan. Dia akan menikmatinya detail per detail, menit per menit dia akan nikmati. Begitu juga ibadah-ibadah kita, begitu juga Ramadan kita ini. Kalau kita tidak pernah tahu nilainya, tidak pernah bisa menghargainya. Nah, masyarakat kita itu pada level itu, Mas. Mari maka selaku takmir atau yayasan itu kita harus punya inovasi bagaimana cara mengundang orang mau datang ke majelis taklim dengan cara-cara yang. Nah, dari situ semoga itu bagian dari ikhtiar kita mengedukasi mereka naik kelas lah ya, dari yang tadinya hanya menggugurkan kewajiban menjadi ini adalah kebutuhan kita sebagai hamba. Wallahu a'lam. Kemudian untuk yang kedua itu saya juga nggak tahu itu solusinya gimana. Cuman di dekat rumah, di dekat tempatnya Mas Aska ini, dekat rumah kami di Malang Jiwan itu ada masjid yang cukup menarik. Jadi nasi itu memang tidak dikeluarkan untuk orang yang buru-buru. Nasi disimpan, tapi keluar itu setelah benar-benar apa? Sudah sholat sunnah ya, sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat. Itu jadi orang-orang yang lama itulah orang-orang beruntung. Tidak ada masalah. Kalau sisa pun tidak masalah kan.
Sebenarnya sisa itu tidak ada masalah. Masih banyak di jalan yang butuh, ya kan? Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi marbot juga tidak harus buru-buru, aku nek gak entek piye. Habis insyaallah, ya. Dan itu mengedukasi jamaah untuk apa? Ya sholat sunnah dulu lah ya. Kalau mau dapat bonus nasi, sholat sunnah dulu. Ya yang tadinya awalnya niatnya untuk nasi kan, yang penting dia sholat sunnah dulu kan. Nanti lama-lama semoga dia bisa apa? Menikmati sholat sunnahnya tadi itu dan zikirnya, ya. Nah itu mungkin bisa jadi solusi ya. Jadi belakangan tidak apa-apa, tetap laku Mas. Ya. Misalnya yang datang memenuhi masjid itu 300 orang. Yang kemerungsung itu kan paling 100 orang. Atau 150 orang. Masih ada 150 setengahnya. Yang insya Allah nasi itu habis. Kalau tidak habis pun insya Allah mereka bisa ngambil 2 malahan. Diberikan kepada orang rumahnya gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu jadi solusi ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengalaman saya di masjid dekat rumah. Di Masjid Al-Muttaqin di Malang. Itu maksudnya Malang Jiwan atau teman? Malang Jiwan itu masjid termasuk masjid yang apa? Makmur juga, masjid yang aktif dalam kegiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Satu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohonlah kepada bukan doa-doaku. Kalau ada orang yang berangan-angan tinggi dengan bercita-cita tinggi itu bagaimana cara mencela Gus? Coba ulangi Bu, coba ulangi. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Mohonlah kepadaku pasti akan kukabulkan. Oh iya. Ada orang yang bercita-cita tinggi dengan berangan-angan tinggi, cara membedakannya bagaimana? Iya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Rabbmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi, gitu ya. Aku akan penuhi. Astajib lakum. Ya, apa bedanya bercita-cita dengan berangan-angan? Saya tidak tahu ya secara bahasa KBBI-nya apa. Yang jelas yang dimaksud bercita-cita itu diiringi dengan usaha tentunya ya. Dan bagian dari usaha itu berdoa. Ya. Nah, angan-angan itu biasanya ya hanya sekedar tulul amal. Kalau bahasa Arabnya itu banyak wacana, tapi tidak ada action. NATO, not action, ya, talk only, gitu ya. Hanya banyak omong saja. Ya, mungkin yang dimaksud itu. Kalau secara bahasa bagaimana ya saya kurang detail. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bagian dari ikhtiar itu ya kita banyak berdoa dan senantiasa berdoa tanpa menghentikan doa kita sebelum kemudian doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergesa-gesa berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup hadirin karena saya harus lanjut lagi setelah Isya ke daerah Mojo 8 agak jauh nih. Ya, setengah jam. Jadi nanti kita langsung sholat Isya dan kemudian Al-Fakir izin lebih dulu untuk bisa lanjut ke daerah Mojo 8. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada hadiah buku dari saya untuk penanya langsung ya. Mas Marbono, Mas Ical sama Ibu yang ada di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya beliau.